Ternyata dalam kendiku mas, darah, ada janin bayinya mas, kayak delman mas, kereta lari di apa itu, di langit-langit, kayak kan soalnya itu hutan lebat mas. Selamat malam pemirsa semua, kembali lagi di Interor, interogasi horor. Kali ini kita akan kedatangan narasumber. Bisa disebutkan mas namanya? Selamat malam, saya Emiza Bimanyu. Saya berasal dari Blitar. Ini katanya mas punya cerita horor ataupun kejadian horor yang dialami sendiri. Benarkah seperti itu mas? Ini kejadian sudah lama mas, sudah 5 tahun ke belakang dari sekarang ini. Cerita ini berawal ketika saya dan 6 teman saya ini ingin melakukan exploring pantai selatan. Ini tepatnya di apa, ini tepatnya pada tanggal 12 bulan 9 tahun 2019 mas. Kalau dari sekarang ya ini cerita sudah 5 tahun ke belakang. Sebelumnya mas, mohon maaf saya potong dulu. Silahkan untuk dinikmati kopinya dan juga rokoknya. Masih saya ingat mas, ini cerita ini, kejadian ini masih saya, ibaratnya masih melekat lah di pikiran. Soalnya kayak momen yang sangat kayak gimana gitu loh mas. Awal mulanya ini tepat ya mas, yang tadi saya omongin, kejadian ini tepat pada tanggal 12 bulan 9 tahun 2019. Ini tepat pada bulan bulan Muharram, masuk bulan Muharram. Nah, awalnya itu karena libur habis masuk ke perguruan tinggi ya mas ya, libur setelah apa ini, ordik ya, setelah masa ordik. Nah, awalnya ini rencana awalnya ini karena berawal dari ngopi sama teman-teman gitu, terus ngobrol terus teman-teman ada yang mencetus, ya opo lek adewe iku nganu apa, explore pantai selatan. Terus saya ya menolak ya mas, kan soalnya saya asli apa, orang Blitar juga. Terus saya mikir, loh iki sih masuk bulan suro iki, aku gak apa. Terus teman saya ini yang namanya Kopler, nah teman saya yang nama Kopler ini tuh kayak anak yang gimana ya mas, anak yang kurang Sosialisasi. iya kayak gitu, kayak seakan-akan dia itu apa itu, anggapannya itu pas waktu bulan apa Muharram itu, bulan Suro itu kayak gak ada apa-apa gitu loh mas. Bulan-bulan. Kayak bulan-bulan biasa gitu loh mas ya. Langsung nyaut gini lah, nyapo ya an bulan Suro iku adewe nek apa jenenge ngeksplor ning pantai, kan adewe mek gur dolan. Katanya seperti itu. Iya. Nah, saya agak gimana gitu, terus teman-teman yang lain ngomong, ayo 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 ayo. 6 teman saya ini akhirnya merencanakannya pada tanggal itu tadi mas, tanggal 12-nya itu. Berarti 6 orang ini sama sampean. 7 orang sama saya. 7 orang sama Saya 7 orang ini Ale, ini panggilan semua ya mas ya? Ale bro, terus Tikap ini cewek, terus Makyu ini cewek juga, terus Kopler tadi yang apa itu, ya yang agak kayak dia gak percaya sama ini loh. sama bulan-bulan yang bisa Iya. disakralkan. Iya, sama ini Cil yang terakhir cewek juga. Berarti empat cowok, tiga 3 cewek. cewek, 4 cowok sama saya. Terus merencanakan berangkat itu, berangkatnya tanggal 11 mas,
11 cuma nginep di rumah saya dulu. Nah, kita berangkat tanggal 12-nya jam setengah 3 sampai lokasi di area ini sebenarnya bukan pantai wisata Mas, kayak hutan, masih nggak tahu sih kalau sekarang itu sudah jadi wisata apa belum. Soalnya dulu itu waktu exploring itu bener-bener pure kita kayak nyari jelajah pantai gitu Mas, nyari kayak view pantai yang memang belum jadi wisata gitu lah. Jadi masih alami gitu Mas, masih natural lah pantainya. Dan waktu itu kita berangkat jam dari rumah saya itu ya pokoknya jam 3 itu sudah sampai di lokasi di pantai di Merutu, pantai Merutu. Namanya pantai Merutu. Iya, kalau sekarang di Google Maps itu Merutu, cuma kalau dulu itu saya belum tahu Mas. Soalnya kayak malah coba-coba exploring gitu loh Mas. Cuma baru sekarang aja, baru ini aja nyari di Google Maps udah ada Mas, pantai-pantai itu Mas. Cuma ya itu akses untuk masuk ke pantainya itu belum ada sampai sekarang. Kita bertujuh itu sampai ke pantai Merutu itu. Nah, yang sampai Merutu sampai Merutu itu cuma anak 4 lakinya Mas, 4 ini. Cuma yang yang cewek-cewek itu nunggu di pantai Gondang Bandung. Itu sudah jadi wisata kalau sekarang Mas. Kalau cowoknya itu cuma pengen jelajah pantai sampai ke Gondang Bandungnya, tempat cewek-ceweknya dulu. Cewek-ceweknya kan itu ceweknya ke Gondang Bandung dulu, cuma yang cowoknya setat di Merutu itu dan ditunggu cewek-ceweknya di Gondang Bandung. Jadi gimana Mas ini? Misah gitu kan? Iya, misah. Yang cewek itu nunggu di pantai Gondang Bandung ini kan pantai wisata Mas. Yang cowoknya kayak tak mulai tekok kene wis, tak mulai tekok kene. Teman-teman pada bilang gitu semua, tak mulai tekok kene sing wedoke cek nunggu di Gondang Bandung sing nggene wisata ambek jenenge iso nego ambek wargane gawe nitip kendaraan gitu. Jadi emang yang cowok-cowok ini sengaja biar nanti nyebrang ketemu saat ketemu di pantai Gondang Bandung itu. Kayak sengaja kayak pengen jelajah di alasnya gitu loh Mas, di hutan-hutannya gitu loh. Masih satu garis pantai Mas ya? Iya, masih satu garis pantai masih. Dan setelah sampai ke Gondang Bandung itu sekitar pukul 6:30 Mas, 6:30 habis maghrib sampai ke Gondang Bandung. Nah, setelah itu kita masih istirahat sebentar, ngobrol sama teman-teman, ngobrol sama penduduk di situ, kan ada yang buka warung di situ Mas. Ngobrol. Terus mulai dari habis itu kita baru lanjut exploring. Setelah kendaraan kan dititipkan di situ semua Mas. Kendaraan habis itu kita mulai exploring pantai lewat, ya kan kalau seingat saya itu di situ itu masih belum ada akses Mas. Setelah Gondang Bandung ke pantai selanjutnya itu belum ada akses kendaraan untuk lewat. Cuma di Gondang Bandung itu saja. Jadi akses pertama itu tadi di Gondang Bandung. Terus jalan baru kita exploring. Habis itu kita ketemu pantainya itu indah-indah Mas. Sebelum jadi wisata itu indah banget Mas. Kayak masih natural gitu pantai-pantainya itu. Dulu itu namanya itu kata warga di situ itu masih pasir besi. Cuma sekarang kok saya lihat di map itu udah ganti gitu loh namanya Mas. Nah, setelah itu explore lewat hutan-hutan lah Mas, lewat alasnya pantai-pantai, tebing pantai gitu. Nah, cerita awalnya ini Mas, kejadiannya Mas,
ya agak berat ya mas, soalnya kayak masih membekas gitu loh. Awalnya ini kita explore ke hutan, terus ketemu kita ke pantai-pantai selanjutnya gitu, rehat, terus bikin ngopi-ngopi, ngobrol lagi, terus lanjut lagi. Hah? Udah malam mas, udah malam. Sekitar jam berapa? Kita start dari Kodang Bandung itu setelah ngisa jam 7 8-an mas. Pokok itu jam 7 8 gitu kita udah start jalan explore. Nah, sampai ke beberapa hutan-hutan gitu di tebing pantai mas, jadi view-nya itu udah bagus banget. Nah, kejadian janggal awalnya ini pokoknya sudah masuk ke wilayah Donomulyo mas. Iya udah masuk ke wilayah apa, kalau Donomulyo itu kabupaten apa ya? Kabupaten ya. Itu udah masuk ke wilayah Donomulyo. Kabupaten Malang dulu. Dan di situ itu ada teman saya yang tadi waktu saya ceritakan, yang waktu masih ngobrol ingin punya rencana untuk exploring pantai itu ya, namanya kopler ini itu emang agak tolol mas orangnya, agak kayak sama ibaratnya sama iku main di alam, main di apa iku bedakno lah ngono. Iku gak ono mas, kayak adab untuk sopan, untuk nganu gak ada sama sekali dia itu. Dan tiba di ini mas, pokoknya setelah pantai Junggring Saloko yang katanya dulu ditemukan mahasiswa gitu loh. Setelah itu pokoknya setelah pantai Junggring Saloko itu mas, itu ada di tengah ya mas, pokoknya di pinggir tebing itu ada batu besar, gak batu besar mas, kayak halaman luas, kayak apa ya, persegi gitu loh mas, cuma kayak tempat ritual, kayak pertapaan gitu loh. Kalau pemahaman saya mas, kayak itu ritual atau orang-orang yang cari pesugihan gitu loh mas. Dan di situ itu temen saya yang kopler itu, candaannya itu gak masuk akal gitu loh mas. Candaannya itu kayak di situ itu ada kayak sajen-sajen gitu, ada sajen, ada iya kayak kembang apa, bunga-bunga buat sajen kayak ratus gitu. Dan ada satu kendi mas, bercandanya itu kayak orang tolol memang, kayak gak ada sopan santunnya itu loh. Bercanda, lah ini opo iki jenenge musrik iki. Kalau bahasanya kan gitu mas, musrik ditendang terus pecah tar gitu. Dan di situ tuh saya kagetnya itu kayak darah itu dalamnya itu kayak darah, ada kain kafan kayaknya mas ya, kurang kayaknya. Habis lihat itu saya udah ngeblank, di pikiran udah ngeblank banget mas. Lapo kon iku, aku nyapo sih awakmu sampai ngelakoni hal ngono iku lho, lapo. Aku di pikiran iku kayak wah iki pasti setelah iki ada yang gak beres ini. Aku sudah kayak udah feeling saya kalau di alam itu kayak gitu mas. Wah iki bercandamu kayak gitu bahaya, ini kita iki mending balik wes. Di pikiran gitu, cuma saya masih diem, masih ngeblank banget. Ternyata dalam kendiku mas, darah, ada janin bayinya mas. Merinding mas sampean saya mas, serius, soalnya masih kayak momen itu masih kayak sulit ya dilupain mas. Dan teman saya itu masih bercanda, masih tak bilangin kon ngapura ndek gini, apa minta maaf ndek gini, empuh piye caramu kon ngapura koyo berarti saya itu ya dikit-dikit tahu lah mas, kayak ada Jawa gitu.
ngapura ndek wis embuh sing mau apura sing mau jaluki siang kamu mintai maaf iku siapa, penting kamu minta maaf di sini. Dia itu malah wah lu apa iku musrik gini malah gitu mas. Dan akhirnya berani nggak berani teman saya yang namanya Ali sama Bro ini wis ayo di anu ya dibenakno maneh berani gak berani mas dipegang dimasukkan lagi ya gak dimasukkan di soalnya kendinya itu sudah pecah kayak di apa itu dirapikan lagi lah mas, dirapikan lagi. Intinya saya di dalam hati ini nyuwun pangapunten ingkang kathah. Minta maaf banget. Iya, soalnya saya pikiran saya itu gimana caranya kita itu berangkat bareng pulang ya bareng-bareng. Ada apa ya berangkat selamat pulang selamat gitu loh mas. Nggak ada kayak pikiran saya itu kayak kesugesti karena sudah pertama awalnya itu kegiatan ini rencananya ini masuk di bulan Suro juga. Terus pokok gak enak lah buat ngeksplor alam itu kayak feeling kurang enak. Terus akhirnya itu setelah saya ini bersihin sudah saya rapikan, saya minta maaf ke yang punya pokoknya ya yang iya kayak simbolis yang punya daerah situ lah. Akhirnya kita lanjut ke perjalanan lanjut di kayak rawa mas, kayak di hutan-hutan itu ada rawa kecilnya. Di daerah rawa-rawanya itu mulai janggal. Teman saya yang chill itu cewek. Oh jadi udah ketemu itu? Apa? Ya sama yang cewek udah ketemu? Iya kan udah ketemunya dari setat di Kondang Bandung itu. Ceweknya kan nunggu di situ, kita dari setat Pantai Mrutu itu ke Kondang Bandung baru kita bareng-bareng explore ke lanjut pantainya itu. Oh berarti yang tadi yang mecahin kendi apa itu yang ada janin di dalamnya itu berarti udah bareng sama cewek? Udah bareng mas, udah bareng. Terus lanjut itu setelah kejadian itu ya mas, lanjut ke ya sampai di rawa-rawa itu ya kayak hutan lah mas, hutan belantara kan masih belum kejamah apa orang-orang di daerah situ, belum juga jadi wisata. Soalnya akses ke pantai-pantainya situ itu masih banyak yang belum jadi wisata mas, soalnya aksesnya masih gak ada, belum ada aksesnya. Terus di rawa-rawa itu mas, di alasnya itu si Cil teman saya cewek itu diem mas di sepanjang jalan itu, padahal teman saya yang cowok Bro sama Ali itu udah kayak nenangin suasana, udah kayak guyon-guyon kayak candaan-candaan itu dikeluarin semua mas. Cuma si Cil ini kok diem terus. Setelah kejadian itu lanjut perjalanan itu diem terus mas, kayak kamu nyapa tuh loro sakit kamu itu sakit aku sakit mandek dhisik ayo nganu apa rehat di sini wis. Cuma gini dok, geleng-geleng tok nolak secara kayak gerak nganu tubuh ngono tok mas, enggak. Cuma pucet, dia itu udah pucet kayak orang sakit gitu mas. Terus dia itu kebetulan dia itu pengidap asma juga. Nah lanjut setelah keluar dari rawa kecil itu mas, dia itu langsung kayak pingsan. Kan otomatis kita semua yang di situ itu panik mas. Loh cok lapo iki kenapa iki arek lho mang tekoni sakit apa gak, arek sik kuat ayo wis ndek pantai selanjutnya terus rehat Ketika pingsan itu wis panik kabeh mas, panik semua wis. Setelah itu dia itu apa dikasih minyak iya enggak minyak telon kayak
minyak fresh care gitu loh, kayak minyak buat ngangetin tubuh itu dikasih, tiba-tiba dia bangun gitu mas, matanya langsung apa belalak gitu loh mas, kayak gimana ya, ya kayak melotot gitu, langsung dia ku nari mas, nari kayak nari sinden Jawa gitu loh mas. Kita panik gitu, posisi kita itu panik, dan si teman saya yang kayak ibaratnya kayak apa si kopler ini gak punya adab loh mas, malah candaan lah pokoknya komedia malah bilang gitu. udah kayak dia itu kayak gak tahu situasi gitu loh. Sebenarnya saya itu kayak merasa bukan mas, kayak merasa sayang gitu loh, lapo kok ngejar arek iki gitu. Lapo kok arek iki apa teman saya yang kopler ikut gitu loh. Saya menyesal saya itu, kayak membahayakan teman-temannya gitu loh. Padahal waktu berangkat kita udah deal, oh, kita itu apa explore ini tujuannya cuma cari tahu, main, terus nambah pengalaman juga gimana kondisi pantai selatan gitu. Terus yang paling utama itu ojo aneh-aneh, saya sudah menyampaikan gak usah kayak bercandaan ini sebatasnya aja, gak usah berlebihan. Awalnya itu udah komitmen gitu, setelah terjadi kegiatan itu baru tahu kalau dia itu kayak gak bisa dipegang ya mas, malah komedi dia, kayak ibaratnya teman saya yang chill ini, cewek ini kan udah kasihan mas, ya kayak orang kesurupan gitu mas, malah komedi dia itu udah kayak dia itu nari Jawa mas, kayak sinden Jawa gitu loh, nari. Terus teman saya yang bro ini sama si Mak Yu ini sudah kayak doa gitu loh mas, doa apa teman saya yang chill ini, dia itu ngomong gini, saya apa ibaratnya aku pengen anak iki gawe ganti, aku pengen anak iki gawe ganti. Siapa temen siapa mas yang gak panik pas posisiku? Saya kalau inget itu kayak saya nangis waktu pengen nangis aja mas waktu posisi itu, soalnya kayak aduh, nggak kayak di luar nalar gitu loh mas, kejadian itu kayak di luar nalar. Dan teman saya bilang gitu, aku pengen anak iki gawe ganti gitu. Cuma gitu toh. Terus sama apa jenenge, sama teman saya yang Ale itu, dia itu kayak doa gitu, kayak ngelakukan doa gitu loh mas, minta maaf ke yang rasukin. Terus akhirnya sadar mas, terus lanjut ke pantai selanjutnya mas, lanjut ke perjalanan, terus nemu pantai lagi, cuma pantainya kecil dikelilingi tebing gitu mas, pantainya kecil. Dan akhirnya kita memutuskan rehat di situ, bangun tenda, terus makan bareng. Itu kayak ciliku kayak biasa mas, kayak orang biasa, kayak orang bercanda lagi. Cuma itu kejadian sudah di setengah satu kayaknya mas, setengah satu kalau nggak salah, setengah satu ke jam satunya, pokoknya udah masuk jam 1 kayaknya mas, agak lupa soalnya. Sekitar pukul 1 ya. Udah fire, udah tenang lagi mas, udah tenang. Bercanda lagi, terus rehat. Kita udah kayak udah rebahan masing-masing mas, kan ke yang Mak Yu, Tika sama Ciliku di tenda yang lain tuh mas. Kita udah rebahan, saya udah kayak setengah tidur gitu mas. Tidur ayam ya? Sekitar pokoknya saya
dan iku sekitar jam 3 lebih pokoknya Mas. Jam 3 lebih iku si Makyu sama si Tikap ini teriak-teriak gitu loh Mas. Weh rek cah lek bahasa Blitar gitu ini, soalnya anak Blitar kan Mas. Cah saya dibangunin di tendanya yang anak-anak cowok ini dibangunin semua. Nganu cil cah lapo cil nganu arek nggrogo kayak orang sakit ya, merintih kayak orang sakit gitu Mas. Lu lapo panik lagi Mas di situ. Katanya asmanya kambuh. Loh iya. Loh terus alat yang buat asma itu apa Mas namanya? Kayak gas oksigen itu loh yang kecil ya. Loh obatnya arek endi? Obatnya cil endi kan gitu kan saya. Dek tas, iku obatnya iku. Dicari nggak ada Mas. Obatnya nggak ada. Bentar Mas saya sambil ngopi. Terus saya lanjut nih Mas ya. Obatnya nggak ono, obatnya nggak ada obatnya. Terus loh lah pas waktu prepare kan arek gowo iku tuku beli baru gitu. Tuku anyar arek. Loh iya. Loh digowo iku pas waktu prepare-nya di rumah saya itu. Soalnya saya paham apa yang dibawa teman-teman saya, paham soalnya saya kan kayak ngordinir itu loh Mas. Saya paham loh. Di mana? Gak ono. Terus si Makyu ini bilang tadi pas waktu di mobil iku dia make alat asmanya iku paling di mobil ini. Wah perjalanan jauh Mas, balik ke Kondang Bandung itu lebih 2-3 jam lebih Mas. Jalan waduh aku kayak gitu. Terus akhirnya anaknya kayak asmanya kambuh, terus kayak udah normal lagi, udah normal. Kayak saya rasa syukur lah Mas. Alhamdulillah wis gak maneh wis aku. Lek mari iki areke wis tenang. Anaknya udah tenang. Saya tak balik tak ambil ayo kita bareng-bareng wis balik wis dicukupi. Hari iki wis sampai kok kini wis. Aku kayak feeling saya sudah berantakan, pikiran saya itu wis di situ bukan rasa seneng lagi jalan sama teman-teman, rasa seneng momen sama teman-teman ini udah berantakan semua Mas. Di pikirannya kayak aduh iki ya. Setelah tenang si Cil ini langsung melotot lagi kayak kejadian sebelumnya, rasukan lagi jalan ke bibir pantai Mas. Dan itu saya jadi keluar tenda dianya itu jalan terus nyelewonong gitu Mas. Gak nyapa temennya, gak apa gitu, nyelewonong. Saya sebagai teman kan juga panik Mas. Si Bro sama Ali ku juga panik, cuma si Kopler kayak nyantu malah rokokan gitu loh Mas. Arek ini kayak sengaja buat kayak gini ku kayak sengaja gitu loh Mas. Saya ku marah. Si Ali ku sampai ini apa jeneng namanya Mas? Kayak sampai main tangan ke si Kopler ini. Juga berantem itu si Ale sama si Kopler ini. Berantem, posisinya dia berantem. Saya nyegah si Cil ini. Wes Acil. Kenapa awakmu iku nyapo? Wis ayo kene adewe bareng-bareng, budal bareng, ayo mulai bareng. Dia iku wis gak ada tatapan kosong ke pantai, ke lautnya iku Mas. Jalan sampai jadi sampai di bibir pantai. Pokoknya saya udah ngerasa iku nyentuh air lautnya Mas. Nyentuh air lautnya, baru dek situ Ciliku bilang ke saya Mas, aku pengen melu nganu aku pengen melu ratuku.
bilang gitu. Saya sebagai temen sama Mak Yu yang stenda itu, Mak Yu sama Cil yang stenda sama apa Mak Yu tikap yang stenda sama Cil itu loh mas, dia itu nangis. Pikiran saya sama si bro, soalnya si Ali ini masih berantem sama si Kopler. Saya sama si bro sama Mak Yu sama tikap ini, si tikap sama si Mak Yu malah nangis mas. Pikiran saya udah kacau di situ. Aduh ye, si Cil malah bilang gini, aku pengen melu ratu. Bilang gitu. Iya. Nangis itu si Mak Yu sama si Tikap. Sudah aku gak pokoknya kalau bahasa saya ya Mas. Gak usah ngetutno aku. Gak usah gondeli aku. Aku pengen melu ratu. Wes. Jadi ditahan si bro sama saya itu gak kuat mas, kayak wis pandangan kosong, wis jualan sak enake gitu loh mas, ke arah laut ya mas. Ya saya berantakan kayak apa mas pikiran saya mas. Teman kelahi. Iya mas, kayak temen kelahi guys, malah kayak gini pisan mas. Terus akhirnya si Mak Yu ini mas, temen saya cewek ini bilang ke Cil, sadaro masa aku kudu kelangan konco, masa aku kudu kelangan ini, sopo maneh koncoku. Sampai bilang gitu. Aren nangis mas, sama Tikap itu nangis. Saya udah kayak di posisi itu cuma bisa doa mas, ya Gusti aku tulungono aku. Cuma saya doaku cuma gitu mas, kayak wes pasrah lah mas. Dan setelah itu anaknya si Cil ini langsung setelah kayak sama Mak Yu ini kayak dibilangin gitu mas, langsung dia itu terjatuh ambruk mas, namanya Kayak udah kayak orang pingsan lagi gitu loh mas, pingsan lagi. Terus alhamdulillahnya bisa dibawa ke berat mas, cuma saya gendongnya sama si bro ini berat banget, beda lah kayak orang biasanya. Long Cil ini tubuhnya kecil loh mas, makanya namanya itu Cil bocil gitu loh. dibawa ke tenda. Cuma posisi si tubuhnya ini berat banget mas. Cuma alhamdulillah bisa dibawa ke tenda. Cuma dia bangun, asmanya kambuh lagi mas. Dan itu lama banget mas, asmanya kambuh gitu. Cuma kayak gitu terus mas. Saya panik lagi gitu, cuma terus diminyai terus akhirnya saya ini posisi iki adewe gak iso mulai bareng-bareng, tak jopoke wis obate. Terus akhirnya saya ngalah sama si bro berdua, balik ke Gondang Bandung, jalan lagi mas, gak bawa apa-apa, jalan lagi balik ke Gondang Bandung buat ambil obat asmanya si Cil ini. Nah di perjalanan itu normalnya 2-3 jam mas di situ itu. Dan saya kan berangkat itu subuh mas aku mas. Pokoknya kejadian itu kayak lap-lapan gitu loh mas, kayak sekilas gitu loh. Kayak soalnya posisiku pikiran udah ngeblank banget mas, udah kayak wes ya opo iki cek, selamat arek-arek cek, wes mulai bareng lah. Akhirnya saya ngalahi sama si bro ini, ambil obat alat asma oksigennya itu, balik ke Gondang Bandung. Cuma normalnya itu mas, normal perjalanannya itu 2-3 jam mas. Saya sadar itu pokoknya hampir subuh itu mas, saya sadar itu berangkat itu sampai Gondang Bandung saya lihat jam mas, itu gak sampai 20 menitan, gak sampai mas, kayak berasa cepet banget. Sampai kayak terheran gitu saya, sampai kayak heran gitu loh. Wah ini
saya takutnya soalnya feeling saya itu kayak udah sugesti, udah buruk banget loh mas. Saya kayak pikiran saya, wah masuk aku mlebu di alam liya aku. Cuma itu cuma ndek pikiran sendiri, soalnya nggak berani ngomong dek si bro, soalnya kalau kita berdua sama-sama takut mas, malah bahaya ini nanti. Lagi saya ambil obat itu nggak sampai 20 menit mas, sampai di Pantai Kundang Bandung. Akhirnya saya balik lagi malah gak sampai itu 10 menit, gak sampai mas. Cuma di pertengahan jalan itu saya ketemu kayak ini mas, kayak kuda kayak apa ya mas yo, kayak delman mas, kereta lari di apa itu di langit-langit kayak kan soalnya itu hutan lebat mas, kayak prak keluar kencang wes. Dan di sini saya tertegun sama si bro itu, tertegun mas, melayang mas. Dan astagfirullah apa maneh ya aku sampai wah kayak ibaratnya subhanallah saya kayak debat ini kayak ndonga tok wis mas. Soalnya wis kayak ibaratnya gak ada cara lainnya untuk mensugesti diri gitu. Cek gak takut iki ya apa. Lihat kayak delman gitu mas, kayak kereta kencana gitu di atap-atape apa itu pohon-pohon itu loh mas. Soalnya kan lebat itu di atas itu cuma kayak kelihatan langitnya itu cuma terawang gitu loh mas, nerawang gitu loh, cuma dikit kelihatannya. Itu lewat itu cuma jelas itu kayak kuda melayang gitu, kayak kereta kencana itu. Akhirnya wis ayo bro ade wis lanjut ya bro. Akhirnya sampai di lokasi teman-teman tadi. Sicil udah sadar mas, udah sehat, udah sadar. Dan si Tikap ini ngomong, kan si Ali sama si Koplar itu dek apa kayak api unggun gitu loh mas, deketnya sama apa jenenge ngobrol gitu loh, udah baikan. Saya itu kaget loh, si Ciliku wis bercanda lagi mas, kayak wis guyon mana. Cuma si Tikap ini langsung gini kan, saya langsung diajak agak menjauh gitu mas, menjauh dari lokasi. Si Tikap itu bilang gini, berarti masnya ditarik menjauh. Ditarik menjauh sama si Tikap ya. Si Makyunya nemeni si Cil lah, si bro yang ambil obat ini ya nemeni si Cil juga di lokasi teman-teman ngumpul itu. Lah si Tikap ini bilang gini, ditarik, saya kan ditarik mas, ditarik agak menjauh. Si Tikap ini bilang gini mas, apa Bim mau iku ana wong apa kayak nelayan gitu mas, nelayan perahunya kecil nyandar, terus nyamperin kita itu ya, teman saya pas di lokasi gitu loh, nyamperin di situ ngasih air mas, ngasih air buat si Cil. Temen kan pas waktu itu kan teman-teman udah juga pikirannya ngeblank mas, sudah kayak nggak ada anggapan apa ini, nggak ada anggapan kalau itu siapa itu nggak ada anggapan. Cuma dikasih orang gitu kan, kayak mungkin orang mancing apa orang berburu apa gitu mas, pikirannya anak-anak itu. Dikasih apa air putih kayak air mineral gitu mas, suruh minum si Cil. Terus si Tikap itu bilang, si Cil tadi ngomong kalau di laut itu udah rame banget mas, kayak pasukan kayak ngomongnya si Cil loh ya mas, kayak udah rame, kayak pasukan mau nganterin siapa gitu mas. Dan dia ngomong tadi nganu apa, si Tikap juga lihat
kereta kencana niku sing saya lihat sama bro pas waktu perjalanan di tengah hutan ini tadi. Wah ini ya gitu. Cuma Itu jam berapa mas? itu udah masuk ini loh mas, masuk setelah subuh mas, pokoknya setelah azan subuh kayaknya mas, masih gelap di situ. Lah saya akhirnya itu yang tadi mas, saya perjalanan dari balik ke Kondang Bandung balik lagi ke lokasi itu nggak ada itu 30 menit nggak ada mas. Kayak wis jalan itu kayak wis iya jalan yang tadi saya lewatin juga, cuma kayak kerasa wah iki sampai saya pikiran saya ini masuk ke alam mana ya aku sampai gitu mas. Nah, iya. Nah, terus si Tikap itu bilang gitu tadi itu ada nelayan langsung nyamperin kita sing di posisi tadi loh mas, di lokasi itu tadi, ngasih air mineral. Terus si Cilnya itu udah sadar waktu itu, udah sadar. Terus kita rehat lagi, baru udah keadaan udah mulai terang mas. Baru kita udah wis cukup di sini aja cukup sampai sini aja wis. Ayo, iya kita balik. Terus habis itu kita balik lagi. Cuma anehnya gini mas, waktu kita balik kan ngelewatin si kayak tempat pertapaan gitu mas, yang tadi kendinya udah utuh lagi mas, kendinya udah utuh lagi mas. Cuma di posisi itu aku bener-bener kayak wah, kayak pikiran itu blank banget mas. Udah wis ayo wis mulai penting ada selamat kabeh, ayo mulai. Setelah ngelewatin di tempat kayak pertapaan itu tadi, baru saya ngajak teman saya untuk berhenti lanjutin perjalanan. Sik cah, mandek sik. Baru si bro ini ngomong, ayo tunggu bareng-bareng. Terus akhirnya setelah selesai doa, kita balik ke Kondang Bandung. Terus kita balik kan mas, di rumah saya juga, ngumpul lagi di rumah saya, bersih diri, terus baru evaluasi si Cil ini mas, katanya mau dijak ke keraton ngomongnya. Di rumah ini saya masih merinding juga mas, di rumah ini sampai saya merinding juga, sampai dari perjalanan ke pantai itu kayak masih diikutin, kayak ibaratnya diikutin, iya kayak hal-hal kayak gitulah mas, masih diikutin sampai ke rumah kayaknya. Dan pas waktu itu kayak merinding banget mas ya, kayak ngerasa belum steril gitu mas. Akhirnya evaluasi setelah rehat, bersih diri, evaluasi, si Cil ini ngomong itu bapak-bapaknya masih di depan rumah. Iku bapak-bapaknya sih di ngarep gak mau mlebu. Oh itu yang kasih air tadi? Gak tahu mas, iku gak tahu yang mana. Soalnya sebenarnya kejadian arek temen si Cil ini kayak ibaratnya kesurupan itu sebenarnya nggak 1-2 kali, sering iku pas waktu perjalanan iku hampir 5 kalian mas. Oh berarti di perjalanan jalan mobil itu ya kesurupan itu? Pas perjalanan pulang? Iya perjalanan pulang. Iya juga kesurupan mas, cuma bentar iku kayak dia iku kayak orang ngimpi gitu loh mas, kayak orang mimpi lah, kayak orang mimpi ngomong-ngomong sendiri gitu. Terus pokoknya wis ayo go mulai dhisik gitu.
terus pas waktu di rumah ya kalau dia pas waktu gak punya gak ngapa-ngapain gitu ya kayak orang normal mas. Kayak wis alah kayak orang bercanda wis kayak orang si cilik wis kayak biasanya gitu loh mas. Pas waktu pas waktu itu baru evaluasi ngumpul semua kan mas, baru dia itu ngomong, loh bapaknya di depan gak mau ajak mlebu, bapaknya dek ngarep gak mau ajak mlebu. Loh langsung di situ tertegun semua mas, kayak ngeblank lagi. Loh sopo kayak siapa itu, bapaknya siapa, loh ngomong apa sih Sil, langsung si Ali ngomong apa sih awakmu, kayak bilang apa sih kamu itu bilang apa, Jadi gak usah ngawur lah ya kamu, nggak ada yang lihat itu mas. gak ada mas. Leweng pas waktu kejadian itu si Cil ngomong kalau si Ratu yang dimaksud itu mas, dia itu pengen ibaratnya dijanjiin jadi kayak ART itu mas, cuma dikasih batangan emas gitu. Berarti udah ngobrol tuh Cicil Kayaknya udah kayak ibaratnya interaksi batin lah mas. Dia itu kayak pas waktu kemasukan itu cuma kayak ibaratnya udah komunikasi batin sama si ya, ibaratnya kalau saya nyebutnya kayak penguasanya di situ gitu. yang disebut Ratu tadi. Sama itu. Ini menarik mas, mungkin nanti kita kalau bisa menghubungi Cicil kita tanya langsung aja. Iya mungkin mas. Mungkin saya nanti setelah inilah mas saya hubungin. Oh masih kontekan mas? Kalau kontekan masih kontekan, cuma dia masih lagi kerja mas di luar Jawa juga. Oh sekarang lagi kerja di luar Jawa. Iya, dia kerja di luar Jawa. Kalau berenam ini juga teman kayak teman lama lah mas. Orang-orang ini pas waktu exploring lintas selatan ini, pantai lintas selatan. Ada lagi mas? Ya mungkin itulah mas cerita yang saya sampaikan lah, karena untuk intinya mas, dimanapun sampai berkegiatan, dimanapun kalian berkegiatan, yang penting adalah sopan santun dari setiap individu yang melakukan kegiatan itu. Misalnya waktu setiap kegiatan gitu kita bukan kita itu berinteraksi antara teman saja, bukan. Waktu kita di alam itu juga ibaratnya kita interaksinya juga pada alamnya itu loh. Mungkin ceritanya sampai sini aja mas, karena dari kejadian-kejadian yang saya ceritakan ini real dari apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan. Saya cerita ini kalau mungkin dari cerita ini, dari segi cerita mungkin kayak kurang fair lah mas ya. Cuma waktu cerita ini saya masih ngerasa kayak merinding gitu mas, masih ngerasa kayak di hati gue masih gak enak gitu loh. Dan pokok intinya itu entah kalian berkegiatan dimanapun, yang terpenting adalah kesopan santunan kalian semua tetap dijaga. Nah itu mas, mungkin sekian lah mas dari cerita saya. Oke teman-teman, mungkin ini saja dari narasumber yang kami datangkan. Tetap saksikan terus di channel Galeri Tanduk Rusa di program Interor. Jangan lupa bagi kalian yang punya cerita
horor, mistis, bisa kirimkan lewat WhatsApp ataupun email kami. Dan juga jangan lupa jika kalian menyukai tayangan ini, like dan subscribe-nya supaya kami bersemangat lagi dalam menampilkan tayangan-tayangan cerita horor. Itu saja. Saya pembawa acara misterius. Sampai jumpa di next episode.